Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pengantar bisnis akan memaparkan dan mendiskusikan materi yang berjudul Peran Koperasi Simpan Pinjam terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya sendiri Yustika Rahma dengan NIM 221110243118. Saya Amanda Saifatul Rohma dengan NIM 221110243111. Saya Nurul Azizah dengan NIM 22111024311121. Saya Mirna Sari dengan NIM 22111024311232. Saya Alma Sapayani dengan NIM 221110243183. Yang pertama, saya akan menjelaskan peran koperasi di Indonesia. Peran koperasi di Indonesia sangat penting terutama dalam perekonomian nasional. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang mengatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan asas kekeluargaan adalah koperasi. Koperasi saat ini sudah banyak didirikan dan menjadi kekuatan ekonomi di masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menjadi dasar hukum koperasi, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Secara garis besar, tujuan utama koperasi adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama. Kekuasaan tertinggi pada koperasi berada di tangan para anggota sebagai pemilik koperasi itu sendiri. Setiap anggota pun memiliki hak yang sama dalam setiap keputusan yang sudah dibuat. Koperasi dibentuk dengan tujuan mensejahterakan setiap anggotanya. Ada dua kategori koperasi. Kategori pertama adalah koperasi yang masih konsisten setia pada 3 prinsip dasar, yaitu dari, oleh, dan untuk anggota. Sebagai kategori yang pertama, di mana koperasi-koperasi ini tumbuh dan berkembang dalam suatu lembaga intern di mana para anggotanya berada ataupun dalam satu komunitas tertentu. Kategori kedua adalah koperasi-koperasi yang sebenarnya tidak menghimpun anggota untuk mendirikan koperasi, tetapi koperasi didirikan untuk menghimpun dana layaknya bank. Namun dalam skala kecil, inilah yang lebih dikenal dengan koperasi simpan pinjam KSP. KSP menjadi satu-satunya lembaga yang cenderung diminati oleh masyarakat daripada lembaga keuangan lainnya. Kebanyakan masyarakat berpikir bahwa KSP menjadi penyalur pinjaman pada kelompok masyarakat tertentu yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh pinjaman dari bank. Apa sih koperasi itu? Koperasi itu adalah sesuatu usaha yang berbadan hukum yang memiliki beberapa anggota dan memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Koperasi dijadikan sebagai salah satu badan hukum karena tidak menutup kemungkinan juga jika koperasi melakukan kerjasama dengan badan hukum yang lain, seperti bekerja sama dengan badan usaha swasta atau dengan badan usaha milik negara. Prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan yang berlaku pada saat ini tuh yang pertama adalah keanggotaan bersifat sukarelawan dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan berkooperasian. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Untuk visi dan misi koperasi simpan pinjam, visinya itu adalah untuk mewujudkan koperasi simpan pinjam yang berkualitas, meningkatkan peran koperasi dalam mendukung perekonomian, meningkatkan manfaat dan keunggulan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat. Menurut
Amin Widjajah, tugas pokok dari Dinas Koperasi adalah membantu merumuskan kebijakan perencanaan operasional program kegiatan koperasi, yaitu yang pertama, meliputi pengelolaan urusan administrasi keuangan, koordinasi penyusunan program, pengelolaan data dan informasi di bidang perkoperasian, usaha mikro, kecil, dan menengah, fasilitas pembiayaan serta hubungan masyarakat, melalui penyuluhan dan pelatihan yang searah dengan kebijakan umum, daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk misinya itu untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan koperasi kepada pengurus, pengawas, dan karyawan, meningkatkan mutu manajemen dan tata kelola yang transparan dan akuntabel, meningkatkan partisipasi aktif anggota sebagai pemilik koperasi, meningkatkan partisipasi anggota sebagai pengguna jasa koperasi, mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pelayanan dan usaha koperasi, melakukan kerjasama usaha yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan koperasi. Jenis koperasi itu ada beberapa. Yang pertama itu koperasi pembelian, pengadaan atau konsumsi, koperasi penjualan atau pemasaran, koperasi produksi, dan koperasi jasa. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Berikut adalah jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Yang pertama, koperasi primer. Ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang per perorangan. Yang kedua, koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi tiga, yaitu koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi. Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. Jenis koperasi menurut status keanggotaannya. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang atau jasa dan memiliki rumah tangga usaha. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar. Kedudukan anggota di dalam koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya. Dengan demikian, pengelompokan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya. Keunggulan koperasi, kemungkinan koperasi untuk memperoleh keunggulan komparatif dari perusahaan lain cukup besar mengingat koperasi mempunyai potensi kelebihan antara lain pada skala ekonomi, aktivitas yang nyata, faktor-faktor pekuniari, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian simpang pinjam. Simpang sendiri memiliki pengertian yaitu proses perjanjian untuk mengelola aset seseorang di mana pengelola akan memberikan sejumlah return kepada pemilik aset. Tingkat return yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan antara pihak pemberi aset dengan pihak pengelola. Sedangkan pinjam sendiri memiliki pengertian yaitu perjanjian antara orang yang meminjam dengan badan atau orang yang memberi pinjaman. Adanya perjanjian ini bukan berarti setiap pengajuan pinjaman pasti dapat diperoleh, tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Tujuan koperasi simpang pinjam. Koperasi simpang pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan terhadap perkoperasian. Untuk mencapai tujuannya, koperasi simpang pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer, dan yang paling penting yaitu rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat mengambil keputusan, pemberi nasihat, dan penjaga berkesinambungan.
dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Selanjutnya, prinsip utama koperasi simpan pinjam. Ada 3 prinsip utama, yaitu swadaya, yang memiliki pengertian prinsip bahwa tabungan hanya diperoleh dari anggotanya. Yang kedua, setia kawan, yaitu memiliki prinsip bahwa pinjaman hanya diberikan kepada anggota. Yang ketiga, pendidikan dan penyadaran, yaitu memiliki prinsip membangun watak yang paling utama, dan hanya yang berwatak baik saja yang dapat diberi pinjaman. Jenis simpanan koperasi simpan pinjam. Adapun jenis simpanan koperasi simpan pinjam adalah sebagai berikut. Yang pertama, simpanan pokok KSP. Yang kedua, simpanan wajib KSP. Dan yang ketiga, tabungan koperasi. Simpanan berjangka koperasi. Simpanan berjangka koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyertaannya dilakukan satu kali untuk suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara penyimpanan dengan koperasi yang bersangkutan dan tidak boleh diambil sebelum jangka waktu tersebut berakhir. Selanjutnya, peran koperasi adalah sebagai badan usaha ekonomi yang bertugas membantu orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil. Pada koperasi simpan pinjam, peran yang diberikan kepada masyarakat mengarah kepada peran dalam bidang ekonomi, di mana untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat koperasi simpan pinjam memberikan akses modal agar masyarakat yang pada awalnya tidak berdaya menjadi berdaya dan mengajarkan kepada masyarakat agar dapat mandiri dan bisa membantu masyarakat lainnya untuk berdaya. Pemberdayaan yang diberikan oleh koperasi simpan pinjam berupa akses modal, di mana masyarakat bisa mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan atau membuka usaha baru, dan koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan yang melakukan pemberdayaan melalui bantuan akses modal dengan menggunakan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya koperasi simpan pinjam juga merupakan sebuah tanggapan nyata atas situasi sosial dan ekonomi rakyat. Masyarakat kecil, terutama buruh dan pegawai kelas rendah, di mana pada dasarnya mereka membutuhkan wadah yang dapat menolong mereka untuk mengatasi perekonomian perorangan dan bersama. Tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang pertama ada perbaikan kelembagaan. Yang kedua ada perbaikan usaha. Yang ketiga ada perbaikan lingkungan. Yang keempat ada perbaikan kehidupan. Dan yang kelima perbaikan masyarakat. Dari hasil pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi merupakan salah satu bidang kegiatan yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Ada berbagai jenis dan tingkatan koperasi di Indonesia, termasuk koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam memberikan keuntungan berjuta manfaat bagi anggotanya, terutama dalam hal permodalan.
baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun berwirausaha. Di Indonesia, pendirian perusahaan koperasi diatur dengan undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya. Untuk mendirikan usaha koperasi simpan pinjam, ada beberapa hal yang perlu dipahami. Koperasi simpan pinjam didirikan dengan tujuan untuk membantu anggota mendapatkan pinjaman dengan mudah dengan bunga rendah. Simpan pinjam juga berusaha agar anggotanya tidak jatuh ke dalam perangkap rentenir ketika mereka membutuhkan sejumlah uang dengan mengaktifkan tabungan dan mengatur pinjaman uang, menghadapi tingkat bunga serendah mungkin dan mendistribusikan kembali dana tersebut kepada anggotanya. Sarannya, agar koperasi ditingkatkan dan dikembangkan dengan memperbanyak pelatihan, terutama dalam manajemen koperasi, agar dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya dan pelayanan yang diberikan agar semakin banyak masyarakat yang berminat terhadap koperasi. Tentunya hal ini memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah, khususnya para pemangku kepentingan. Instansi terkait koperasi lebih aktif berpartisipasi dalam koperasi sebagai badan usaha bersama untuk kepentingan bersama. Sekian dari hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.